Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Berniadi Mubala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang risk-based inspection and maintenance. Risk-based inspection and maintenance ini merupakan sebuah paradigma yang digunakan untuk mengelola program inspeksi dan program perawatan pada sebuah aset yang bisa berupa misalkan eh, pabrik kimia, power plant, dan seterusnya. Nah, rujukan materi kali ini adalah beberapa standar. Yang pertama adalah BSEN 16991 2009 yang berjudul Risk-Based Inspection Framework. Lalu IEC 60300 311 2009-06 Dependability Management Part 311 Application Guide Reliability Centered Maintenance. Oke. Kemudian yang terakhir adalah API 580 2016 Risk Based Inspection Guidelines. Nah, Risk Based Inspection and Maintenance itu menggunakan konsep resiko sebagai patokan atau sebagai eh, tolok ukur untuk menyusun program inspeksi dan perawatan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah lebih baik kalau kita memahami dulu konsep resiko. Nah, resiko adalah atau risk adalah hasil kali antara probability of failure dengan consequence of failure. Nah, atau juga bisa kita definisikan sebagai combination of the probability of occurrence of harm and the severity of that harm. Jadi, mengapa digunakan probability of failure? Karena eh, kejadian failure itu eh, bukanlah sebuah fenomena yang kita memiliki complete knowledge atasnya begitu ya. Jadi probability of failure itu adalah sebuah kejadian yang kita itu memiliki incomplete knowledge. Jadi kita tidak memiliki pengetahuan yang lengkap tentang bagaimana proses terjadinya failure itu. Jadi ada incomplete knowledge. Oleh karena itu kita gunakan konsep probability atau kemungkinan terjadinya kegagalan tersebut. Karena kita tidak tahu pasti kapan kegagalan itu akan terjadi. Jadi kita gunakan konsep probability. Uh, Nah, lalu kemudian consequence of failure itu adalah efek dari kegagalan itu. Seberapa parah efek dari kegagalan itu. Nah, eh, perkalian di antara dua variabel ini itu menghasilkan resiko. Nah, oke, probability of failure itu kita definisikan sebagai likelihood of an equipment or component failure due to a single damage mechanism or multiple damage mechanism occurring under specific operating condition. Nah, jadi jadi probability of failure itu adalah apa ya? Likelihood itu eh, seberapa mungkin begitu ya, eh, seberapa besar begitu ya, apa namanya eh, kemungkinan terjadinya sebuah kegagalan due to a single damage mechanism. Jadi ada satu istilah lagi di sini yaitu yang dalam definisi ini ada satu istilah lagi yang diperkenalkan yaitu damage mechanism atau mekanisme mekanisme kerusakan. Nah, apa mekanisme kerusakan? Mekanisme kerusakan ini adalah proses yang menyebabkan terjadinya failure. Jadi mengapa kok muncul konsep likelihood atau probability? Karena kita tidak memiliki data yang lengkap tentang damage mechanism ini. Oke, kalaupun kemudian kita melakukan proses pengukuran atau proses inspeksi atau pemeriksaan, kita tidak mungkin melakukan proses itu ke setiap
bagian ya, setiap bagian dari peralatan yang kita miliki. Karena proses inspeksinya biasanya hanya dimungkinkan untuk dilakukan sampling. Pengukurannya itu sampling di titik-titik tertentu. Jadi ada bagian-bagian yang tidak terukur, tidak terinspeksi, sehingga eh, apa namanya mekanisme kerusakan yang terjadi ini tidak sepenuhnya kita miliki datanya, sehingga kemudian muncul konsep probability karena di situ ada ketidakpastian. Oke. Nah, mekanisme kerusakan ini bisa single dan bisa multiple. Jadi dalam satu peralatan yang mungkin nanti akan kita analisis itu bisa jadi terjadi beberapa mekanisme kerusakan. Nah, di sini ada istilah lagi yaitu specific operating condition. Jadi mekanisme kerusakan itu merupakan kombinasi antara material, fluida kerja, dan operating condition. Nah, operating condition itu dalam jangkauan usia kerja sebuah aset, sebuah peralatan, atau sebuah plant, atau sebuah pabrik itu bisa berubah-ubah. Oleh karena itu nanti kita harus mendefinisikan operating condition window yang kita gunakan dalam menentukan resiko ini dengan baik. Karena bisa jadi ketika operating kondisinya berubah, mekanisme kerusakan yang terjadi juga berubah. Temperatur berubah, mekanisme kerusakan yang terjadi berubah. Tekanan berubah, mekanisme kerusakan yang terjadi juga berubah. Nah, sedangkan biasanya material dan fluida kerjanya tidak akan berubah karena ini mengikuti desain proses yang sudah prescribed begitu ya, yang sudah ditetapkan sejak awal fasilitasnya didesain. Nah, satuan dari probability of failure itu adalah kejadian per satuan waktu. Jadi kejadian per tahun, kejadian per 10 tahun, dan seterusnya. Biasanya jangka waktunya panjang. Atau kejadian per jam, begitu ya. Nah, dari materi tentang reliability, kita sudah belajar bahwa probability of failure itu ditentukan menggunakan persamaan distribusi. Biasanya digunakan distribusi Weibull atau distribusi eksponensial. Formulanya adalah 1 dikurangi bilangan natural E pangkat min T per eta pangkat beta. Nah, jadi menentukan probability of failure itu nanti jatuh ke bagaimana menentukan eta dan beta. Pada dasarnya seperti itu secara kuantitatif. Tapi nanti kita akan belajar bahwa uh, level analisis resiko itu ada 3, yaitu kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif. Ketika kita melakukan analisis kualitatif, kita tidak sampai menentukan probability of failure-nya secara kuantitatif, tapi nanti akan kita tentukan adalah likelihood of failure, istilahnya itu adalah likelihood of failure. Kalau kita nanti menggunakan analisis kualitatif. Mengapa ada 3 level seperti nanti kita akan bahas juga. Ya, nah, kemudian consequence of failure itu adalah outcome dari sebuah kejadian kegagalan. Outcome of a failure which can be expressed in terms of safety to personnel. Yang pertama adalah, lalu kemudian economic loss and or damage to the environment. Jadi dalam konteks ini kita mendefinisikan consequence of failure itu menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah safety, kemudian economic loss, ya. Safety adalah keselamatan dari personil, jadi keselamatan dari pekerja yang ada di sekitar peralatan tersebut. Economic loss adalah kerugian finansial yang diderita oleh pemilik aset dari misalkan berhentinya operasi fasilitas, berhentinya operasi pabrik, kerusakan peralatan, kemudian biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan atau untuk perbaikan dan seterusnya. Mungkin kalau ada apa namanya, ada aspek safety, ini juga ada korban jiwa, mungkin juga ada aspek
misalkan insurance atau kemudian apa namanya santunan kepada korban dan seterusnya. Nanti masuk ke ekonomi. Lalu damage to the environment. Jadi aspek saja aspek kerusakan, efek atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari kegagalan tersebut. Nah, oleh karena itu satuan dari consequence of failure itu bisa jadi ada tiga. Untuk safety bisa jadi satuannya adalah jumlah korban jiwa per kejadian. Economic atau financial mungkin bisa satuan mata uang per kejadian. Kita bisa mendefinisinya sebagai rupiah per kejadian atau US dollar per kejadian dan seterusnya. Lalu kemudian untuk environment bisa jadi kita definisikan sebagai luas area yang terdampak per satu kejadian kegagalan. Oke. Nah, risk-based inspection and maintenance. Nah, kita sekarang akan bahas definisinya, yaitu teknologi pengelolaan program perawatan dan inspeksi yang menggunakan tingkat risiko peralatan sebagai tolok ukur penentuan prioritas alokasi sumber daya inspeksi dan perawatan. Jadi ada beberapa kata kunci di sini, yaitu kita menggunakan tingkat risiko sebagai tolok ukur penentuan prioritas alokasi sumber daya. Jadi sebuah pemilik aset atau pemilik fasilitas, bisa jadi sebuah perusahaan, itu memiliki sumber daya yang terbatas dalam menjalankan program inspeksi dan perawatan. Pertama, budgetnya ada batasnya. Yang kedua, waktu untuk melakukan inspeksi dan perawatan juga terbatas. Oke. Jadi kalau misalkan tidak mungkin budget dalam 1 tahun itu semuanya untuk inspeksi, tidak mungkin. Jadi budget sebuah perusahaan harus dibagi-bagi. Ada yang untuk inspeksi, ada yang untuk menggaji karyawan, ada untuk mungkin pengembangan, ada untuk apa namanya marketing dan seterusnya begitu ya. Inspeksi hanya satu aspek dari pengeluaran yang harus uh, dikeluarkan oleh harus dijalankan oleh sebuah perusahaan. Jadi tidak mungkin satu perusahaan itu memiliki sumber pendanaan tidak terbatas untuk melakukan inspeksi, pasti terbatas, gitu ya. Lalu kemudian waktu juga demikian. Kita tidak mungkin mengalokasikan waktu yang panjang untuk melakukan proses inspeksi atau perawatan, terbatas. Kenapa? Biasanya ketika dilakukan proses inspeksi atau perawatan, itu fasilitas harus berhenti beroperasi. Nah, berhenti beroperasi itu sama saja dengan opportunity loss, jadi economic opportunity loss, karena dia tidak berproduksi. Kalau tidak berproduksi berarti dia tidak bisa menjual produknya, produknya tidak dihasilkan dan tidak ada penjualan dari produk itu. Nah, itu bisa jadi sebuah kerugian, opportunity loss. Kalau misalkan sebuah pembangkit listrik, dia tidak memproduksi listrik. Nah, artinya apa? Dia tidak bisa menjual listrik itu kepada konsumen. Nah, artinya di situ ada opportunity loss, ada financial opportunity loss. Dan ini tidak mungkin dilakukan di extend atau dipanjangkan, pasti harus dibatasi. Begitu ya. Jadi tidak mungkin satu fasilitas itu terus-menerus tidak beroperasi karena inspeksi gitu ya atau perawatan, tidak mungkin. Biasanya dibatasi gitu ya. Pada prakteknya itu biasanya dibatasi misalkan 1 minggu. Kalau misalkan prosesnya cukup besar mungkin sampai 1 bulan gitu. Tapi biasanya tidak bisa lebih dari itu karena nanti akan menimbulkan kerugian yang cukup besar. Oke. Selain itu ya. Nah, yang kedua adalah paradigmanya begini. Alokasi sumber daya inspeksi dan perawatan itu dilakukan sedemikian rupa sehingga tingkat resikonya turun gitu ya ke level yang dapat diterima. Jadi alokasi ini dilakukan dalam rangka atau prioritasnya itu disusun dalam rangka menurunkan tingkat resiko ini. Jadi tingkat resikonya tadi harus turun dengan program perawatan ini. Kalau misalkan tingkat resikonya tidak turun, berarti program alokasinya itu ada yang harus direvisi seperti itu. Jadi targetnya adalah
menurunkan tingkat resiko kegagalan dari peralatan tersebut. Oke, nah kalau kita gambarkan secara visual, kurang lebih prosesnya seperti ini ya yang terjadi. Jadi misalkan awalnya resiko kegagalannya itu ada di level ini. Oke, ini kalau misalkan programnya tidak program inspeksi dan maintenance-nya tidak mempertimbangkan nilai resikonya, misalkan resikonya prosesnya di levelnya di sini. Nah, ketika kemudian kita susun prioritas ini berdasarkan resiko. Nah, program perawatan dan program maintenance dan inspeksinya kita susun berdasarkan tingkat resiko. Nah, kita akan bisa menurunkan resikonya, tapi tidak bisa diturunkan sampai nol. Ada yang namanya uninspectable risk. Artinya resiko-resiko yang tidak bisa kita turunkan menggunakan program inspeksi dan maintenance. Kenapa? Karena eh, program inspeksi dan maintenance itu pada dasarnya nanti eh, mengurangi ketidakpastian yang timbul akibat incomplete knowledge yang kita miliki dari atas terjadinya proses kegagalan itu. Jadi dengan adanya program inspeksi dan maintenance, program inspeksi nanti uh, incomplete knowledge atas damage mechanism yang terjadi itu, rate of damage-nya yang terjadi itu bisa kita turunkan sehingga resikonya jadi turun karena ketidakpastiannya turun. Ketika kita melakukan program maintenance itu nanti kita bisa uh, mendeteksi ketika uh, kerusakannya mulai terjadi dan kemudian fungsional kinerja dari peralatannya itu turun. Nah, lalu kita kemudian cegat gitu ya sebelum dia terjadi failure sehingga failure-nya tidak terjadi. Tapi ada resiko-resiko yang sumbernya tidak bisa kita turunkan dengan inspeksi dan maintenance. Nah, apa saja misalkan human error, natural disaster. Nah, kemudian misalkan random atau accidental failure. Nah, jadi kita tidak bisa menurunkan resiko-resiko ini menggunakan program inspeksi karena ini tidak ditimbulkan oleh mekanisme kerusakan yang terjadi pada peralatan tersebut akibat kombinasi antara fluida kerja, material gitu ya yang digunakan untuk mengkonstruksi peralatan dan kondisi operasi dari peralatan tersebut. Nah, human error pasti terjadi dan itu inherent dengan operator, dengan pekerja yang berinteraksi dengan aset yang yang ada tersebut. Natural disaster ya itu penyebabnya eksternal dan kita tidak bisa memprediksi juga. Kita tidak bisa memprediksi eh, kapan gempanya terjadi, gitu ya. Kita tidak bisa memprediksi misalkan seperti apa namanya angin topan, taifun, badai dan seterusnya. Eh, kita juga sulit misalkan untuk memprediksi contoh misalkan sambaran petir dan seterusnya. Tapi ini bisa sebenarnya diturunkan dengan program mitigasi. Misalkan terkait dengan gempa itu mitigasinya sebelum pabriknya dibuat, yaitu ketika memilih site-nya, gitu ya. Site-nya dipilih di mana area resiko gempanya lebih kecil, gitu ya. Eh, Seperti itu. Jadi kemudian misalkan sambaran petir bisa dimitigasi dengan membuat penangkal petir dan seterusnya. Tapi kita tidak bisa memprediksi jalannya mekanisme kegagalannya gitu ya. Karena ini tidak random gitu ya. Kemudian ada accidental failure atau random failure. Nah, eh, ini juga biasanya penurunan atau ya proses penurunan fungsionalitasnya itu tidak bisa terdeteksi atau tidak bisa diukur sehingga kita tidak bisa mendeteksi terjadinya proses kegagalan. Atau misalkan ada faktor eksternal, katakanlah begini ya, sebuah pabrik misalkan
mengadakan modifikasi ke satu peralatan. Kemudian diperlukan proses heavy lifting menggunakan crane dan seterusnya, karena ada bagian dari peralatan yang harus diangkat ke tempat yang lebih tinggi. Dan misalkan proses ini gagal begitu ya, peralatan yang mau diangkat ini jatuh mengenai peralatan yang lain. Nah, ini juga susah untuk diprediksi begitu ya, karena ini bukan resiko yang berasal dari mekanisme kerusakan akibat kombinasi ketiga faktor tersebut. Nah, langkah-langkah umum dari proses risk-based inspection and maintenance itu dapat kita gambarkan seperti ini ya. Jadi langkah pertama itu kita harus secara umum itu kita harus menentukan tingkat resiko. Jadi ada proses analisis resiko di dalamnya. Maka langkah pertama dari proses RBIM adalah preliminary analysis and planning. Jadi kita merencanakan dulu bagaimana kita akan melakukan risk analysis begitu ya. Lalu kemudian ada pengumpulan data dan validasi data. Oke, karena ini penting gitu ya. Karena biasanya data-data operasi itu bisa jadi ada yang nilainya aneh, ada yang off begitu ya. Jadi misalkan ada satu peralatan yang ada setting safety-nya berdasarkan temperatur. Jadi ketika temperatur fluida kerjanya melebihi satu nilai, peralatannya trip. Nah, misalkan kemudian dari proses pengumpulan data itu kita menemukan bahwa ada satu sensor temperatur yang merecord nilai temperatur di atas setting trip tersebut. Nah, bisa jadi itu datanya salah disebabkan karena misalkan sensornya tidak terkalibrasi atau sensornya sudah mengalami deviasi ya atau mengalami kerusakan. Nah, ini perlu kita cek dan ada proses data cleaning gitu ya. Nah, ini sebenarnya salah satu aspek yang menarik karena biasanya data operasional itu kalau fasilitasnya sudah berumur lama, data operasional itu volumenya besar gitu ya dan bisa jadi masuk ke dalam kategori big data, apalagi kalau perusahaannya memiliki banyak fasilitas dan seterusnya. Lalu kemudian kita lakukan multi level risk and RCM analysis. Nah, kita nanti akan bahas RCM. RCM ini adalah Reliability Centered Maintenance. Jadi pada dasarnya di langkah ketiga ini kita lakukan analisis resiko berdasarkan data dan apa namanya kerangka kerja yang kita susun di langkah pertama. Nah, setelah kita mendapatkan tingkat resikonya, nah, maka di tahap keempat kita melakukan proses decision making. Pada dasarnya ini peralatan ini mau kita apakan, gitu. Program inspeksi dan maintenance seperti apa, lalu kita susun action plan, lalu dikerjakan. Nah, kemudian tahap kelima adalah pelaksanaan, gitu ya. Kita mengerjakan proses inspeksi, proses perawatan sesuai dengan action plan yang disusun di tahap keempat. Nah, yang sebenarnya tidak kalah penting di tahap keenam, setelah programnya berjalan, kita melakukan performance review. Sampai seberapa jauh kemudian resikonya itu turun dengan action plan yang sudah kita buat di langkah keempat tadi. Apakah action plan-nya itu bisa dieksekusi di langkah kelima dengan apa ya? Dengan sesuai seperti perencanaannya atau kemudian tidak semua dari action plan-nya bisa dilaksanakan karena keterbatasan budget, waktu, dan lain sebagainya. Jadi ada proses performance review. Nah, kalau kita buat diagramnya, itu kurang lebih diagramnya seperti ini. Jadi pertama ya tadi ya, inisial analysis and planning gitu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Lalu kemudian kita lakukan data collection, lalu kita lakukan analisis resiko. Nah, di sini ada dua pembagian. Jadi, untuk peralatan yang kategorinya integrity related masuknya ke RBI program. Kemudian peralatan yang kategorinya functionality related masuknya ke RCM. Jadi ada dua paradigma di dalamnya untuk melakukan analisis resiko dan penentuan program. Nah, kalau kemudian apakah resikonya acceptable? Kalau iya, kemudian kita buat decision making, action plan-nya, operasi, inspection plan, maintenance plan, monitoring dan seterusnya.
Lalu ini kita jalankan, lalu ada performance review. Kalau tidak resikonya terlalu tinggi, kita harus melakukan proses mitigasi juga, gitu ya. Lalu kemudian setelah dimitigasi, kita definisikan ulang scope of analysis, lalu kita lakukan analisis ulang. Jadi kurang lebih eh, diagram alirnya seperti ini. Nah, di dalam preliminary analysis and planning itu kita tetapkan tujuan analisisnya apa? Misalkan untuk health and safety, optimasi interval inspeksi, penyusunan prioritas, perpanjangan periode inspeksi dan seterusnya. Jadi bisa jadi dari program inspeksi sebelumnya itu apa namanya eh, mekanisme kerusakan yang terjadi itu didapatkan lebih kecil daripada yang diperkirakan. Nah, periode inspeksinya bisa diperpanjang dan seterusnya. Kemudian ini yang penting ya, kita mendefinisikan sistem, subsistem, dan peralatan yang dianalisis. Lalu kita definisikan ruang lingkup analisisnya, yaitu kondisi operasinya yang mana yang kita gunakan. Apakah kita menggunakan apa namanya normal condition? Gitu ya. Normal condition itu adalah kondisi operasi yang ada di proses flow diagram, atau kita gunakan exceptional situation. Jadi kita menganalisis risk pada saat terjadi misalkan startup, shutdown, accident, dan lain-lain. Lalu kemudian periode operasi yang akan kita analisis itu seberapa lama, ini harus kita tetapkan terlebih dahulu. Oke. Nah, next. Selanjutnya adalah ini kita definisikan sumber data untuk setiap peralatan. Jadi data apa saja yang nanti kita pakai, gitu kan. Misalkan kalau data desain kita ada data sheet, ada as-built drawing dan seterusnya, lalu ada data operasi misalkan dari logbook dan seterusnya, ada sejarah kegagalan, ada data inspeksi, pengukuran ketebalan, pengecekan adanya cracking dan seterusnya ya. Lalu ada hasil PHA atau preliminary hazard analysis, gitu ya. Kemudian definisikan standar atau regulasi yang digunakan. Jadi ini adalah tingkat resiko yang ditetapkan, ada nggak regulasinya? Tingkat resiko yang acceptable itu ada nggak regulasinya? Nah, kalau ada itu yang kita gunakan. Kalau tidak ada bagaimana? Nah, itu internal perusahaan atau pemilik aset harus mendefinisikan terlebih dahulu. Kemudian susun anggota tim, gitu ya. Kemudian spesifikasikan tools yang digunakan apa saja, including software. Jadi sebenarnya untuk menganalisis resiko ini sudah ada beberapa software. Itu kita bisa pilih kita mau pakai atau kita mau lakukan analisisnya manual. Lalu kita sepakati metodologi yang digunakan, apakah kualitatif, semi kuantitatif, atau kuantitatif. Atau kita gunakan secara bertingkat. Jadi kita screening dulu untuk masing-masing sistem dengan level kualitatif, lalu subsistemnya mungkin bisa semi kuantitatif atau masih kualitatif, lalu kemudian analisis kuantitatif hanya kita gunakan pada peralatan yang atau unit yang benar-benar resikonya tinggi dari analisis kualitatif. Nah, selanjutnya tahap pengumpulan dan validasi data. Oke, data ada dua, yaitu data terdokumentasi, misalkan data desain, manufacturing, construction data ya, seperti tadi PFD, PNID, datasheet, as-built drawing dan seterusnya. Lalu ada inspection and maintenance history, operational history, safety system, generic failure and operational data, economic data, dan seterusnya. Lalu ada data tak terdokumentasi seperti expert opinion. Nah, expert opinion ini sebenarnya perlu ketika kita melakukan analisis kualitatif, karena analisis kualitatif itu bagaimanapun juga, meskipun ada guidance-nya, ada workbook-nya, itu tetap ada apa ya judgement-nya di dalamnya. Jadi prone to bias begitu ya. Jadi kita butuh expert opinion di situ. Nah, untuk misalkan fasilitas yang baru, misalkan pabrik baru, bisa jadi belum ada failure history, belum ada maintenance history, dan seterusnya. Nah, kita butuh misalkan expert opinion dari uh, bidang yang sama, bagaimana similar facility itu apa namanya
failure karakteristiknya itu seperti apa gitu ya sepanjang usianya. Nah, validasi data. Nah, ini yang penting juga ya. Misalkan yang pertama adalah mengecek apakah gambar SBIT itu sesuai dengan kondisi di lapangan. Oke. Seharusnya memang sama, tapi nah itu perlu kita cek apakah sudah sesuai. Karena bisa jadi ada kesalahan manusia pada saat menggambar, kemudian mungkin ada modifikasi di lapangan yang belum terdokumentasi dan seterusnya. Lalu kemudian data sejarah operasi apakah sesuai dengan setting safety system seperti tadi ya, misalkan eh, pembacaan sensor temperatur, tekanan itu sudah sesuai dengan setting safety system atau belum. Nah, itu yang perlu kita cek. Bisa jadi ada data yang apa namanya pencilan dan seterusnya yang memang seharusnya pembacaannya salah. Nah, mungkin ini harus kita clean up, baru kemudian kita bisa melanjut ke langkah selanjutnya. Oke, nah klasifikasi program. Jadi peralatan yang sifatnya integrity related masuk risk-based inspection, kemudian yang functionality related masuk reliability centered maintenance. Jadi peralatan yang kemudian yang peralatan yang non maintainable masuk RBI. Nah, peralatan yang maintainable itu masuk reliability centered maintenance. Nah, biasanya peralatan yang sifatnya integrity related dan non maintainable ini adalah static equipment seperti vessel, tangki, heat exchanger, chemical reactor, piping, pipeline, boiler dan seterusnya. Lalu biasanya yang masuk ke functionality related dan maintainable itu adalah rotating equipment seperti pump, kompresor, turbin, internal combustion engine dan seterusnya. Apa perbedaannya? Jadi begini, peralatan yang functionality related itu biasanya proses kegagalannya sampai terjadi failure itu gradual dan terjadi maksudnya yang gradual adalah penurunan dari fungsionalitas atau kinerjanya. Jadi biasanya kalau dia mau gagal itu fungsionalitas atau kinerjanya itu menurun secara gradual sampai dia gagal. Dan penurunan ini dapat apa namanya dapat dideteksi. Nah, kemudian ketika dilakukan proses maintenance, misalkan penggantian oli, penggantian komponen, itu fungsionalitasnya kembali seperti semula, gitu ya, balik ke level yang mendekati semula. Jadi ini yang masuk ke program RCM. Oke. Nah, peralatan-peralatan statik itu tidak seperti itu. Ketik fungsionalitasnya itu maksudnya gini, fungsionalitasnya itu kegagalannya terjadinya mendadak. Jadi ketika dia bocor itu ya udah bocor itu sekecil apapun dia sudah gagal. Nah, tapi proses dari menuju ke kebocoran itu tidak akan terdeteksi secara apa ya, secara fungsionalitas karena fungsionalitasnya untuk mewadahi fluida itu eh, tidak berkurang, gitu ya. Jadi proses kegagalan terjadinya tiba-tiba dan kita tidak mungkin eh, mengganti seluruh peralatan itu, gitu, karena faktor biaya. Jadi misalkan begini, ada sebuah pressure vessel mengalami proses korosi. Nah, kemudian ada satu bagian yang gagal. Nah, bisa jadi yang kita repair hanya bagian itu. Tapi dinding vessel di bagian yang lain yang sudah terkorosi itu tidak mungkin kita ganti semuanya. Biayanya cukup besar. Padahal itu sudah berkurang kemampuannya untuk menahan tekanan karena tebalnya mungkin berkurang karena ada proses korosi. Nah, ini yang sifatnya non maintainable. Jadi integritinya dia berkurang karena korosi, tapi mungkin kegagalannya itu akan terjadi dalam waktu yang sangat singkat, gitu ya. Nah, misalkan seperti six sager, kalau misalkan ada cupnya yang bocor, yang diganti hanya cup yang bocor tersebut. Cup yang lain tidak mungkin diganti seluruhnya, begitu ya. Kecuali seluruhnya gagal, gitu ya. Jadi artinya apa? Tingkat resikonya ketika terjadi kegagalan dan kita repair, tingkat resikonya itu masih ada di situ karena bagian yang lain itu mengalami mekanisme kerusakan yang sama dan mungkin dia juga sedang menuju kegagalan meskipun belum sampai sana. Jadi tingkat resikonya tidak tingkat apa ya reliability-nya itu tidak kembali seperti semula ketika dilakukan proses repair. Oke, jadi itu masuknya ke risk based inspection. Nah, sedangkan yang maintainable nanti masuk ke
reliability centered maintenance. Oke. Nah, apa saja langkah-langkah analisis resiko? Yang pertama adalah hazard identification, yang kedua adalah identifikasi mekanisme kerusakan dan moda kegagalan, kedua penentuan probability of failure, penentuan consequence of failure, lalu penentuan resiko dan klasifikasi peralatan, klasifikasi tingkat resiko peralatan, ini yang maksudnya seperti itu. Nah, contoh-contoh mekanisme kerusakan itu apa saja? Jadi standar British tadi BSEN apa namanya 16991 itu mendefinisikan mekanisme kerusakan itu ya, kategori mekanisme kerusakan itu seperti ini. Jadi ada material damage related problem. Oke. Biasanya seperti corrosion, erosion, environmental related gitu ya, mechanical, thermo, mechanical load gitu ya. Itu kaitannya misalkan dengan stress corrosion cracking, creep dan seterusnya. Nah, ini yang biasanya mekanisme kerusakan sebelah kiri ini biasanya yang terjadi pada yang sifatnya itu integrity related. Jadi yang sifatnya itu integrity itu masuk ke sini nih biasanya seperti itu. Nah, ini yang integrity related ada di sini. Nah, kanan ini yang biasanya masuk sebagian ya, ini masuk ke yang functionality related gitu ya. Misalkan ada vibration, kemudian ada loss of function dan seterusnya ya. Deposit ini falling gitu ya. Ini biasanya masuk ke functionality related gitu ya. Falling deposit misalkan biasanya ada terkait dengan lubrikasi gitu ya. Vibration misalnya terkait dengan alignment, terkait dengan keausan bearing, keausan poros dan seterusnya. Oke. Nah, yang sebagian ini yang apa namanya? Yang uninspectable gitu ya. Oke, seperti natural disaster, man-made disturbance dan seterusnya. Oke. Nah, tingkatan analisis resiko. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan tadi ada 3 kualitatif level. Yang pertama yang paling sederhana analisisnya biasanya kita pakai untuk screening. Jadi kita harus membandingkan banyak unit gitu ya atau banyak sistem, banyak subsistem. Biasanya kita screening dulu menggunakan kualitatif level. Inputnya biasanya ya survei atau kuesioner gitu ya. Lalu prosesnya ini ada assessment, ada judgment yang dominan, hampir tidak ada perhitungan, outputnya kualitatif berupa matrik resiko. Nah, level selanjutnya semi kuantitatif atau kadang disebut juga intermediate level. Input datanya kuantitatif, ada perhitungan analitik gitu ya untuk konsekuen misalkan rilis materialnya berapa, kemudian efeknya apa gitu. Setelah itu tapi outputnya masih kualitatif berupa matriks resiko. Lalu ada kuantitatif level. Nah, ini full perhitungan, biasanya ada sampai perhitungan numerik, ya, analisis tegangan dan seterusnya. Lalu kemudian outputnya juga kuantitatif, yaitu berupa nilai resiko dalam mata uang per tahun untuk ekonomik konsekuen, jumlah jiwa per tahun untuk safety, lalu luas area per tahun, gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi di depan, apa namanya? Nah, karena POF ini ya, probability of failure itu satuannya adalah jumlah kejadian per year gitu ya, per year ya misalkan. Kemudian COF ini satuannya adalah misalkan US dollar per kejadian, maka hasil kalinya adalah ini dibagi dengan ini. Kalau ini jumlah jiwa, berarti nanti satuannya adalah jumlah jiwa per tahun seperti ini. Oke. Ya, kita kembali ke slide yang tadi.
Nah, ini contoh dari matriks resiko. Pada dasarnya matriks resiko ini tidak ada satu format yang dibakukan lalu digunakan secara umum atau harus digunakan, itu tidak ada. Masing-masing standar bisa jadi berbeda matriks resikonya, masing-masing perusahaan boleh menetapkan matriks resiko sendiri untuk kepentingan itu. Yang penting adalah konsistensi. Jadi kalau kita menganalisis dalam satu proses analisis itu matriks resikonya tidak boleh bervariasi begitu ya. Nanti karena nanti perbandingan relatif antara masing-masing item yang dianalisis itu menjadi tidak konsisten. Oke. Lalu kemudian yang penting jangan lompat standar, itu juga kurang kurang bagus begitu ya. Misalkan kita melakukan analisis kualitatif menggunakan standar RBI, standar API. Lalu kemudian matriks resikonya kita pakai standar yang lain yang berbeda formatnya. Nah, itu kurang kurang bijaksana gitu ya. Nah, jadi kategorinya ada low, ada medium, ada high. Kadang ada juga yang membuat kategori tambahan yaitu very high seperti ini. Nah, ini bisa jadi kalau kita lihat ini ke sini 3 kotak, ini ke bawah 4 kotak, ini tidak simetris. Bisa jadi ada yang seperti ini. Ya, di sini simetris, di atasnya tidak simetris. Ya. Nah, ini adalah definisi dari matriks resiko dari BSEN 16991. Jadi kalau kita lihat sumbu vertikal ini, sumbu vertikal di sini ini adalah likelihood of failure-nya. Jadi kemungkinan kegagalannya ada di sini. Lalu ini tingkat konsekuennya. Makin ke atas ini makin berat, makin ke kanan ini makin ke atas ini makin makin sering terjadi, makin ke kanan ini yang bawah ini makin berat konsekuensinya. Oke ya. Jadi kalau kita lihat yang paling bawah ini kalau kejadian kegagalan lebih dari 100 tahun. Ini 25 sampai 100 tahun, 5 sampai 25 tahun begitu ya, 1 sampai 5 tahun, lalu ini di bawah 1 tahun. Jadi kalau kemudian ini dilakukan dihitung POF-nya per tahun ini kurang lebih kecil dari 10 pangkat min 5, ini 10 pangkat min 4 sampai min 5, ini min 3 sampai min 4, ini min 2 sampai min 3, ini lebih dari min 2, begitu ya. Jadi kalau di atas 0,01 ini sudah termasuk apa namanya high risk, very high risk gitu ya. Oke, deskripsi kualitatifnya ada di sini, nanti Anda bisa baca gitu ya dari BSEN 16991. Oke. Nah, di sini ini konsekuensinya, jadi ada A, B, C, D, E. Nah, keterangannya di sini. Nah, kalau kaitannya dengan health and safety seperti ini, jadi tidak ada efek ya. A ini paling kecil. Lalu E ini serious impact gitu ya, life threatening gitu ya, mengancam nyawa. Safety-nya gitu ya. Kalau safety ini tidak ada pertolongan pertama yang dibutuhkan, kemudian hanya mengganggu proses kerja saja. Nah, kalau E itu sampai terjadi fatalities, D ini terjadi permanent work disability gitu ya, atau kecacatan permanen, ini ada temporary work disability dan seterusnya. Oke, lalu ada environmental, ini seperti ini keterangannya, ini kualitatif. Nah, bisnis ini ada satuan mata uangnya. Kalau A ini kurang dari 10.000 euro, kalau E ini di atas 10 juta euro. Nah, kalau kita lihat ini skalanya adalah skala logaritmik ya. Ini 10 naik ke 100, naik ke apa namanya ratusan ribu, naik ke jutaan, ini naik di atas puluhan juta dan seterusnya. Oke. Ya, nah ini contoh matriks resiko dari API 580, 581. Kalau Anda lihat, yang di sini ini simetris ya, berbeda dengan yang tadi begitu. Nah, kalau kita lihat berbeda dengan eh, matriks sebelumnya, yang ini simetris begitu ya di sini. Jadi definisi dan ini cuma ada 3, lower, medium, higher risk gitu. Tidak ada very high risk-nya. Oke, next kemudian, nah
Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana langkah-langkah analisis RBI-nya. Nah, di sebelah kanan tadi di sini ada kalau kita lihat di diagram alir RBI kita kembali di sini. Nah, di sini ada apa namanya RCM analisis. Gitu ya. Nah, kita akan sedikit mengulas tentang RCM. Jadi langkah-langkah analisis RCM sebenarnya mirip ya. Yang pertama initiation and planning dulu, preliminary analysis and planning gitu ya. Sama tentukan boundary, tentukan apa namanya content of analysis, kemudian eh, operating context dan seterusnya ya. Lalu kemudian kita lakukan functional failure analysis ya, pengumpulan data, functional partitioning, kemudian kita identifikasi fungsi dan kegagalan fungsionalnya, failure mode-nya. Kita lakukan FMEA atau FMK gitu ya, failure mode and effect and criticality analysis. Lalu ada test selection begitu ya. Nah, kemudian di mana dilakukan kita evaluasi konsekuensi kegagalannya, lalu kemudian kita pilih failure management policy, kemudian kita tentukan interval kegiatan perawatannya, lalu tahap keempat adalah implementasi atau eksekusi. Oke, kemudian tahap kelima continuous improvement atau performance review kalau istilah di dalam BSEN 16991. Nah, ini mengikuti standar IEC. Langkah pertama ya outputnya analisis plan and operating context. Langkah kedua nanti outputnya adalah FMEA atau FMK. Langkah ketiga ini adalah kegiatan atau tugas kegiatan perawatannya, lalu kemudian program perawatan, lalu kemudian dari sini ke pengumpulan data yang kemudian digunakan untuk analisis ulang. Nah, seperti ini. Nanti kita akan membahas masing-masingnya secara detail. Nah, program RCM itu biasanya proses evolusinya seperti ini. Jadi sebelum operasi ini ada initial maintenance program di mana disusun berdasarkan failure data, maintenance prosedur dan seterusnya ya. Supplier recommendation, kemudian ada specification. Ini kemudian digunakan untuk menyusun apa namanya program initial maintenance program berdasarkan RCM. Lalu kemudian setelah operasi ada ongoing maintenance program. Jadi ini kita modifikasi initial maintenance programnya berdasarkan failure data, kemudian ada input dari operator, ada maintenance data, dan seterusnya. Nah, next. Nah, apa saja tipikal program maintenance yang biasanya dilakukan? Biasanya sebelum terjadi kegagalan, kita melakukan, agar tidak jadi kegagalan, kita melakukan preventive maintenance. Lalu biasanya ada program maintenance yang dilakukan setelah terjadinya kegagalan yang disebut sebagai corrective maintenance. Oke. Nah, preventive maintenance ini biasanya ada yang condition based, ada yang predetermined. Predetermined ini apa ya? Intervalnya sudah ditentukan terlebih dahulu. Scheduled restoration, scheduled replacement, dan seterusnya. Ini sudah terjadwal per tahun, per 2 tahun, dan seterusnya. Condition based itu biasanya programnya atau maintenance yang dilakukan berdasarkan hasil dari condition monitoring and inspection. Atau kalau terjadi apa namanya dari failure finding, tapi yang belum misalkan mempengaruhi fungsionalitas total dari sistem. Nah, kalau misalkan ini tidak oke, kemudian dilakukan program maintenance. Nah, kalau ini biasanya setelah jadi kegagalan kemudian langsung dilakukan perawatan. Tapi bisa jadi juga ditunda gitu ya. Kalau misalkan kegagalannya tidak menyebabkan penghentian operasi, misalkan ada redundancy begitu ya di dalam sistemnya.
Misalkan ada backup-nya, misalkan kalau pompanya rusak ada pompa cadangan, dan seterusnya. Nah, ini di defer sampai kapan? Biasanya sampai ke schedule ini. Misalnya biasanya dalam 1 tahun ada satu periode yang dialokasikan untuk perawatan tahunan. Bisa jadi ini ditunda sampai periode tersebut kalau apa namanya tidak mempengaruhi fungsionalitas secara keseluruhan. Nah, ini adalah decision tree untuk action plan dari RBIM. Nah, pertama yang harus kita lakukan, ada beberapa pertanyaan di sini, ada beberapa sequence pertanyaan yang nanti jawabannya akan menghasilkan action yang berbeda. Nah, pertanyaan pertama adalah ini, apakah resiko yang ditimbulkan dari kegagalan lebih rendah dari negligible risk level? Jadi ada risk level yang bisa diabaikan as established per relevant regulation. Jadi apakah ada aturan yang menetapkan tingkat resiko terendahnya yang bisa diabaikan? Apakah perusahaan punya? Kalau itu punya, nah apakah resiko peralatan yang habis setelah dianalisis itu berada di bawahnya? Kalau yes, maka biasanya kita biarkan saja dia. Jadi kita masukkan programnya ke run to failure. Jadi biarin aja dia beroperasi sampai gagal tanpa ada perawatan. Atau masuk ke routine maintenance atau scheduled maintenance tadi. Rutin ini adalah sama dengan scheduled gitu ya. Masuk scheduled maintenance. Oke. Nah, kalau resikonya ini cukup tinggi di atas yang very low tadi, apakah penyebab kegagalannya dapat diidentifikasi, ya? Dan kemudian apakah risk reduction-nya itu cost efektif? Nah, bisa jadi failure cause-nya bisa diidentifikasi, tapi kalau kita turunkan resikonya itu, wah ini tidak cost efektif, biayanya sangat besar. Nah, kalau misalkan ini yes, jawabannya ya, cost efektif dan bisa diidentifikasi, maka dilakukan implementasi atau optimasi perubahan misalkan prosedur kerja, modifikasi peralatan, modifikasi kondisi operasi. Seperti itu. Kalau ini no jawabannya, bisa jadi failure cost-nya tidak teridentifikasi atau cost untuk menurunkan resikonya terlalu besar. Nah, melakukan ketiga ini, maka dilakukan program inspeksi dan maintenance yang dirubah. Oke. Nah, setelah ini program maintenance-nya dijalankan, kita evaluasi apakah inspeksi dan maintenance-nya dapat menurunkan resikonya. Kalau ya, ya ini kita teruskan. Kalau tidak, nah ini kemudian kita modifikasi. Oke. Kalau program inspeksinya tidak mungkin dimodifikasi, gitu ya. Misalkan ya tetap saja resikonya tinggi atau mungkin dari sisi budgetary itu mungkin tidak memungkinkan, gitu ya. Maka ya kita bisa mengecek bagaimana kalau misalkan peralatannya didesain ulang seperti itu. Mana yang lebih ini ya, lebih cost efektif dari seperti itu. Jadi ini adalah action plan-nya. Jadi setelah nanti resikonya itu kita dapatkan, nah kita akan lakukan yang seperti ini. Nah, untuk RCM itu pohon keputusannya seperti tadi untuk RBI, ini untuk RCM. Jadi yang pertama pertanyaannya adalah apakah functional failure-nya dapat teramati oleh operator under normal circumstances. Kalau yes, dapat teramati. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, does the functional failure cause loss or secondary damage that could have an adverse effect on operating safety and lead to serious environmental impact? Jadi apakah functional failure-nya itu bisa menyebabkan kegagalan terhadap peralatan yang lain atau dia bisa menyebabkan tadi konsekuensi environmental consequence atau safety consequence dan seterusnya. Kalau yes, ada masalah safety dan environment, maka harus dilakukan condition monitoring, schedule replacement, schedule restoration dan seterusnya. Kalau
eh, ini no. Nah, mana option yang kita lakukan gitu ya. Condition monitoring, apakah schedule replacement, schedule restoration, tapi tidak tidak perlu, apakah tidak perlu preventive maintenance atau ada tindakan mitigasi lain yang bisa dilakukan. Nah, kalau misalkan tadi apa namanya functional failure-nya itu tidak bisa teramati, tersembunyi, itu kemudian kita harus pertanyakan lagi, apakah hidden functional failure-nya itu bisa terkombinasi dengan secondary failure event. Nah, kalau ini no, tidak ada, nah apa namanya konsekuensinya itu masih hidden. Nah, ya, kita analisis lagi mana opsi yang harus dilakukan. Kalau misalkan yang apa namanya yang hidden itu safety environment ini juga sama ya. Condition monitoring, schedule replacement, ada failure finding dan seterusnya. Lalu kemudian kita pilih best optionnya yang mana ya, itu yang kita jalankan. Nah, penentuan interval monitoring itu biasanya kita menggunakan prinsip seperti ini ya. Jadi functional capability itu biasanya kalau terjadi penurunan itu penurunannya gradual seperti ini sampai dia mengalami failure. Nah, biasanya ini kita cegat sebelum dia mengalami failure. Nah, ini kemudian di sini di interval ini itu dilakukan proses maintenance-nya. Nah, titik apa ya, titik cegatnya ini biasanya kita namakan dengan define failure condition, define potential failure condition. Ya, yang titik kegagalannya kita namakan dengan define functional failure condition. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ketika kita membahas tentang RCF. Nah, ini adalah ini istilahnya adalah PF interval gitu ya. Nah, ini sumbu X-nya adalah umur operasi, sumbu Y-nya adalah functional capability. Jadi misalkan sebuah apa ya, sebuah mesin diesel, misalkan kemudian kinerjanya menurun menuju kegagalan. Nah, sebelum terjadi kegagalan ini dicegat, begitu ya. Kapan mencegatnya ini? Nah, ini nanti yang kita tentukan menggunakan perhitungan analisis RCF. Nah, ini adalah risk versus cost dalam penentuan interval tadi. Jadi kalau intervalnya itu kita tentukan singkat, jaraknya singkat, maka nanti biayanya akan meningkat karena kita lebih sering melakukan maintenance dan ada operasional, konsekuen, dan safety environment yang benar. Nah, kalau ini terlalu panjang, nanti resikonya jadi lebih tinggi. Oke, jadi ini harus dioptimasi intervalnya seperti itu, supaya risknya tidak naik terlalu tinggi dan kemudian cost-nya juga tidak terlalu besar. Nah, pada tahap performance review yang kita lakukan adalah assessment dari keefektifan program risk-based inspection maintenance yang dilakukan. Lalu kita lakukan updating dengan memperhitungkan berbagai modifikasi yang terjadi pada fasilitas yang dimiliki. Kemudian ada periodical re-evaluation dari existing RBI plan ya, untuk misalkan apa namanya melakukan perbaikan berkelanjutan seperti misalkan requirement design, proses parameter dan seterusnya. Lalu kemudian ada misalkan kita lakukan FGD untuk mengupdate proses rencana RBIM berdasarkan hasil temuan maintenance gitu ya. Lalu ada evaluasi ulang data berdasarkan pengalaman dari pabrik yang sama atau industri yang sama dan seterusnya. Lalu ada reevaluasi COF-nya berdasarkan misalkan kalau ada HAZOP, ada perubahan faktor finansial dan seterusnya. Nah, oke. Ya, sekian materi tentang RBIM. Sampai bertemu di video selanjutnya.